Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ferusyaningrat, NIM D1A022448, mata kuliah Antropologi Budaya, kelas E2. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan evolusi ciri-ciri biologi sebagai berikut. Evolusi didefinisikan sebagai perubahan yang diwarisi dalam genotipnya menjadi efektif dalam kelompok gen suatu populasi. Evolusi terjadi melalui mutasi yang menghasilkan variasi keturunan yang kemudian dipengaruhi oleh arus genetik atau genetic drift atau perubahan frekuensi gen secara kebetulan dalam suatu populasi. Lalu lintas atau arus gen yaitu masuknya gen baru dari populasi lain dan seleksi alamiah atau natural selection. Evolusi dapat berkembang menjadi jenis baru atau dapat berkembang secara bercabang sebagai jawaban atas mekanisme isolasi. Hal ini dapat terjadi pada populasi yang terpisah-pisah yang membendung lalu lintas gen dari populasi yang satu ke populasi yang lain. Sehingga arus genetik dan seleksi dapat terjadi secara berlainan. Proses evolusi ini dapat menyebabkan mula-mula timbulnya ras yang berlainan dan kemudian jenis yang berbeda. Cohen-Jaraningrat menjelaskan proses evolusi menurut analisa ahli biologi dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, proses mutasi, suatu gen yang telah lama diturunkan dari angkatan ke angkatan pada suatu ketika saat gen itu dibentuk pada suatu zigot yang baru dapat berubah sedikit sifatnya. Akibatnya, terdapat ciri yang baru yang tidak ada pada nenek moyangnya. Yang kedua, proses seleksi dan adaptasi. Suatu proses evolusi yang berasal dari sekitar alam, gen yang baru telah diseleksi oleh alam yang baru dan terbawa langsung dalam organisme-organisme dari individu-individu dan kelompok. Ketiga, proses menghilangnya gen secara kebetulan. Pada pihak lain, William A. Haviland menjelaskan proses evolusi sebagai berikut. 1. Keturunan. Mekanisme keturunan merupakan bahan baku evolusi. Aspek-aspeknya adalah pewarisan gen, DNA, gen, kromosom, pembelajaran sel. Pola keturunan, pewarisan tipe golongan darah, poligen, yaitu ada 2 gen atau lebih yang bekerja sama dengan menimbulkan sifat fenotip. Kedua, genetika populasi. Sekelompok individu yang dapat berkembang biak secara berpasangan antara sesamanya. Pada tingkat populasi ini terjadi seleksi alamiah karena ada anggota populasi yang meneruskan lebih banyak sifat, sedangkan anggota-anggota lain kurang dari jatah mereka masing-masing. Selama generasi demi generasi, populasi ini menunjukkan suatu tingkat adaptasi tertentu terhadap lingkungan, disebabkan oleh mekanisme evolusi tersebut. Genetika populasi dipengaruhi oleh stabilitas populasi, faktor-faktor perubahan, mutasi, penyimpangan genetis, lalu lintas gen, seleksi alamiah. Salah satu akibat dari proses seleksi alamiah adalah bertambahnya adaptasi sesuatu populasi terhadap lingkungannya. Bentuk proses evolusi dapat dibedakan atas 1. Evolusi divergen. Suatu proses evolusi yang terjadi karena populasi induk melahirkan 2 anak populasi atau lebih yang saling berbeda. Bertambahnya jumlah jenis yang terjadi karena populasi yang berbeda-beda mengalami isolasi dalam hal reproduksi. Kedua, evolusi linear atau konvergen. Suatu proses evolusi yang terjadi karena 2 organisme yang secara filogenetis tidak ada hubungannya satu sama lain, mengembangkan persamaan-persamaan yang lebih besar. Perubahan yang terjadi sepanjang masa yang menyebabkan lahirnya jenis, marga atau genus, dan suku atau familia baru. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.